Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau kita singkat dengan Makes Mudah. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kesehatan yang berkaitan dengan olahraga, yaitu akibat orang yang tidak berolahraga, malas berolahraga, atau jarang berolahraga. Ada beberapa hal yang bisa terjadi pada seseorang yang mereka malas, jarang, atau bahkan tidak berolahraga sama sekali di dalam kehidupannya, tidak punya jadwal, tidak punya rutinitas untuk berolahraga secara kontinu, terus menerus setiap minggu, paling tidak 3-6 kali. Tidak dilakukan itu, sehingga akan terjadi beberapa hal, atau risikonya ada beberapa hal. Yang pertama, orang tersebut akan mengalami peningkatan berat badan lebih dari normal, ya. Berat badannya menjadi kegemukan atau bahkan bisa mengalami obesitas. Dan risikonya ini akan membuat dia mengalami berbagai macam gangguan kesehatan, seperti mudah nyeri sendi, kemudian juga kolesterolnya meningkat, kemudian juga pergerakannya terbatas, dan beberapa gangguan yang lainnya. Ini terjadi akibat lemak yang dia konsumsi ataupun karbohidrat yang dia masukkan ke dalam tubuhnya tidak terbakar dengan sempurna sesuai dengan yang bisa dioptimalkan pada dirinya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, akibat orang jarang berolahraga, dia akan mudah sakit. Tubuhnya mudah terserang sakit, mudah batuk, mudah pilek, mudah mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Karena apa? Daya tahan tubuhnya atau imunitas tubuhnya menjadi tidak maksimal. Ketika seseorang berolahraga, maka sel-sel darah putih akan bekerja atau meningkat, sehingga sel darah putih ini akan melawan berbagai macam penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya, apakah itu berupa bakteri, virus, ya seperti saat ini misalnya virus COVID-19 yang sudah begitu menyebar, ya. Kemudian juga jamur, parasit. Ini adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang sakit. Ketika orang daya tahan tubuhnya kuat, maka gangguan yang datang dari luar berupa tadi itu, ya, virus, kuman, bakteri, jamur, ya, kemudian parasit itu akan masuk ke dalam dirinya, bisa saja, tetapi dia tetap kuat. Bahkan penyebab penyakit tersebut akan diserang balik oleh sel-sel darah putih dan akan kalah, sehingga dia atau orang yang sehat tadi akan tetap bertahan, tetap sehat, walaupun dia terkena berbagai macam gangguan atau masuknya beberapa penyakit, dia tidak mengalami sakit yang berat, bahkan tidak bergejala sama sekali. Teman-teman sekalian, kemudian akibat tidak berolahraga yang selanjutnya, orang tersebut akan nampak lebih cepat tua daripada orang yang gemar berolahraga. Ini diantaranya adalah akibat sel-sel di dalam kulitnya, sel-sel dalam jaringan tubuhnya tidak teroksidasi atau tidak terpenuhi oksigennya dengan maksimal. Termasuk juga adalah nutrisi-nutrisi atau gizi, vitamin, mineral yang bisa sebenarnya masuk sampai ke sel-sel kulit secara maksimal, tidak sampai seperti itu karena tidak tersalurkan. Ketika berolahraga, orang yang gemar berolahraga, maka metabolisme tubuhnya atau pergerakan makanannya, oksigennya yang dia hirup, yang dia masukkan ke dalam tubuh akan bekerja secara maksimal sehingga bisa sampai ke sel-sel tubuh dengan sempurna, bahkan sampai ke sel-sel kulit. Termasuk pula orang yang berolahraga, dia massa ototnya akan menjadi lebih banyak, kemudian tulangnya menjadi lebih terisi atau lebih kuat, sehingga dia tidak mudah mengalami osteoporosis. Dan teman-teman sekalian, akibat tidak atau jarang atau bahkan malas berolahraga, yang selanjutnya adalah dia mudah mengalami sakit
kronis, sakit yang berbahaya, ya. Di antaranya adalah hipertensi atau darah tinggi, kemudian juga diabetes mellitus atau penyakit kencing manis atau penyakit gula. Yang ini adalah penyakit-penyakit yang kronis yang sulit disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan, ya. Di antaranya cara mengendalikannya pun dengan berolahraga, dan cara pencegahannya juga bisa dilakukan dengan berolahraga. Termasuk pula penyakit yang sangat berbahaya yang dikenal dengan killer silent atau pembunuh berdarah dingin, yaitu penyakit jantung koroner. Ini pun bisa disebabkan salah satunya adalah akibat jarang atau tidak berolahraga. Karena apa? Karena banyak zat-zat dalam tubuh yang seharusnya terbuang tapi dia mengumpul dalam darah, ya. Seperti lemak, kolesterol dalam darah sehingga menyumbat pembuluh darah, di antaranya adalah pembuluh darah jantung. Termasuk di sini juga ketika menyumbat pembuluh darah di otak akan terjadinya mengalami stroke. Demikian teman-teman sekalian apa yang bisa kita sampaikan tentang efek samping atau risiko yang bisa terjadi atau kemungkinan besar bisa terjadi pada orang-orang yang jarang atau tidak pernah berolahraga. Oleh karena itu, kita setelah mendengar ini kemudian menyadari, maka kita jadwalkan. Kita jadwalkan di dalam kehidupan kita olahraga sebagai bagian dari program harian kita, dan ini adalah salah satu pilar kesehatan. Ingin sehat, maka pilar ini tidak boleh ditinggalkan. Cendrawasih Bro Irian, terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat, penggugah bagi teman-teman sekalian, termasuk saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.